Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di overall mobil Honda. Kembali lagi bersama gue Arya dan sekarang gue lagi di Domo Transmisi. Ini sekarang tanggal 28 September guys. Nah, seperti biasa gue kedatangan nih satu unit mobil Honda belt CVT-nya rontok. Tapi untuk mobil ini kilometernya sih udah tergolong cukup gondrong ya, 165. Nah, sebelum masuk ke pengerjaan mobil ini, gue pengen ngajak kalian muter-muter ada mobil apa aja yang lagi pengerjaan di Domo Transmisi. Di sebelah sini ada mobil Odyssey. Dia pengerjaannya tuh bocor sama pengerjaan kaki-kaki. Terus di situ ada mobil Harrier, itu lagi ganti body valve. Terus di situ ada mobil Prado, itu dia cross joint-nya tuh bunyi. Jadi pemilik sebelumnya tuh ngira itu masalahnya ada di matic, tapi ternyata bukan. Terus ada lagi mobil di situ Fortuner lagi perawatan matic. Nah, oke. Balik lagi ke mobil ini. Nah, jadi sekarang kita mau eksekusi untuk pengerjaannya. Nah, nanti untuk detail pengerjaannya kalian bisa lihat kerontokannya seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lihat proses pengerjaannya. Let's go.
Oke guys, sekarang udah hari kedua, mobil ini kemarin udah dibongkar ya. Dan teman-teman juga udah lihat proses pengerjaannya, itu ditemukan ya banyak-banyak gram-gram serpian dari belt CVT-nya rontok. Nah, setelah selesai pengerjaan ini kemarin mobilnya juga udah dites sama teknisi gue. Nah, tapi sebagai untuk final check, ini gue akan test drive mobilnya untuk memastikan nih sebelum kita kasih ke konsumennya bahwa mobilnya memang udah gak ada masalah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung tes dari majunya, mundurnya, terus akselerasinya gimana. Oke, let's go. Oke guys, sekarang gue udah di dalam mobil dan sekarang gue mau tes nih antara untuk maju dan mundurnya apakah ada masalah. Ini kan mobilnya bener ya, kilometer gue nggak ada ya, ini 165. Jadi memang kondisi mobil ini tuh beltnya rontok di 165. Sebenarnya termasuk awet lah kalau orang bisa ngerawat mobil ini sampai 165.000 terus baru belt CVT rontok, artinya kakinya bisa dibilang sekolah lah kakinya. Oke, ini kita coba ya dari posisi P dulu kita masukin. Kita coba ke N, kita masuk ke D, kita lepas gas. Oke, bagus, D gak ada masalah. R, oke, R tidak ada masalah. Kita coba sekali lagi D-nya. R lagi. Oke, ini kondisi maticnya bagus, kaki-kakinya juga lumayan bagus nih, setirnya belum kena. Oke lah, ini kita udah tes PRND-nya. Sekarang kita mau coba tes akselerasinya. Nah, tapi sebelumnya pakai sabuk pengaman dulu biar safety. Oke, let's go. Oke, sekarang kita langsung coba test drive ya. Ini sebenarnya ya opini pribadi, terserah kalian mau percaya atau tidak. Jujur, walaupun kualitas CVT Honda tuh ya kalian tahu lah ya, tapi sebenarnya kalau misalkan gue ada duit, sebenarnya ini salah satu pilihan mobil yang cukup worth it guys. Kenapa? Ini HR-V itu tuh menurut gue untuk ukuran mobil yang cukup besar ya, ini mobilnya fun to drive menurut gue. Nah terus memang kalau misalkan kayak kakinya nanti udah ada masalah gitu ya, kayak dari rack setirnya, terus kayak kakinya udah mulai bunyi, itu memang kurang nyaman. Nah tapi sebenarnya kalau mobil ini kondisinya prima, mesin sehat, kayak kaki senyap, matic gak ada masalah, ini sebenarnya mobilnya enak ini. Belum lagi kan kita kalau misalnya lihat HR-V yang modelnya terbaru tuh kan, kelas banget tuh. Nah itu sebenarnya mobil ini recommended banget guys buat cewek-cewek kuliah ya kan, ini atau cewek-cewek wanita-wanita karir, ini sebenarnya mobilnya oke lah. Nah terus jadi buat teman-teman yang mau beli mobil HR-V sebenarnya udah nggak usah takut lah ya kalau misalkan masalah belt CVT rontok, karena kan memang wajar ya, memang mobil itu didesain bukan untuk selama-lamanya ya gitu kan pemakaiannya, pasti ada part-part yang rusak dan yang perlu diganti. Nah tapi kan kalau udah mau transmisi untuk kasus HR-V ini teman-teman udah nggak usah pusing ya kan, karena kita bisa ganti di bagian beltnya aja kalau misalkan beltnya itu putus. Nah paling kan kalau memang ada komponen tambahannya kan yang lain seperti puli atau body valve yang rusak. Nah ini jalan udah mulai agak sepi nih. Nah kita bisa tes akselerasinya nih. Oke guys, ini gue udah test drive. Tadi kalian juga udah lihat ya, akselerasi mobil ini udah gak ada masalah di bagian maticnya. Nah, buat teman-teman nih yang punya mobil Honda atau yang berminat beli mobil ini, gue punya pertanyaan sedikit nih buat kalian. Kalau misalkan kalian mau beli mobil second, tapi kondisi mobil secondnya itu udah pernah overhaul matic, menurut kalian mobil itu layak dibeli atau tidak? Nah itu tulis di kolom komentar ya. Nah karena kan yang kita tahu nih buat pedagang-pedagang mobil atau yang mau jual beli mobil bekas, kalau misalkan kondisi mobil itu pernah overhaul mesin, kan biasa harga mobil itu jadi sedikit agak turun tuh, karena ada pertimbangan mesinnya udah tidak orisinil atau pernah dibongkar lah. Nah, tapi buat kalian nih yang punya mobil, yang suka dagang mobil atau yang mau beli mobil Honda, menurut kalian mobil Honda yang maticnya udah pernah dibongkar itu worth it atau tidak worth it
untuk dibeli atau tidak? Nah itu tulis di kolom komentar ya. Gue pengen tahu nih pendapat kalian tentang mengenai hal itu. Nah tapi kalau pendapat gue pribadi nih, harusnya untuk mobil yang pernah overhaul Matic itu menurut gue tidak mempengaruhi harga. Kenapa? Karena secara logika ketika mobil Matic sudah di overhaul Maticnya, artinya kan kilometernya udah rendah lagi tuh. Istilahnya part-part di bagian dalam Maticnya itu ibaratnya udah diremajain lagi. Artinya pemakaiannya itu bisa lebih panjang lagi guys kalau menurut gue. Jadi harusnya itu salah satu poin plus apabila teman-teman membeli mobil yang Maticnya sudah pernah di overhaul. Itu kalau menurut gue. Nah misalkan beli mobil Honda terus kondisi belum di overhaul, nah berarti bisa jadi nanti ketika kalian membeli mobil itu bisa jadi jatah kalian untuk memperbaiki di bagian Maticnya. Itu sih pendapat gue. Nah untuk pendapat kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Oke lah, paling segitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Terus buat teman-teman yang ada kendala mobil Matic bisa langsung hubungin admin kita. Untuk daerah Jabodetabek itu kita ada di Kelapa Gading ya untuk cabang pusatnya. Terus untuk di daerah Bintaro kita juga ada Domo Transmisi Bintaro. Nah terus untuk cabang Bandung kita sudah ada di Domo Transmisi Padalarang. Terus Surabaya kita juga sudah ada di Lontar. Nah paling itu aja untuk video overall Matic HR-V dengan kilometer 165. Kalian boleh like dan komen dan share video ini kalau kalian cukup suka dengan video ini. Terus jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, running smooth.